Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apalagi Dek Sanom itu. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dulur, sahabat, temen, konco, jamaah ya, umat dimanapun berada, alhamdulillah ketemu lagi insya Allah ya. Mudah-mudahan masih senantiasa memancarkan doa yang baik, amin. Kita mau bahas apa ini? Nggak nyangka ya, jadi ternyata konten sihir, konten santet banyak sekali peminatnya. Ini dilapori admin ini, coba lihat. Baru berapa jam diupload? Coba ya. Berapa jam? 3 jam. 3 jam yang lalu. Baru 3 jam diupload. Udah 10.000 yang nonton. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa. Jadi ternyata seneng konten-konten begitu ya. Itu dulu hampir tiap hari saya seperti itu. Ya enggak dulu sih sebenarnya, sekarang juga masih, cuman jarang saya angkat jadi konten. Ya apa ya caranya? Ya apa ya caranya itu ya? Jadi gini loh, dulu itu kan sudah menjadi tradisi ya, kalau ada tamu berobat gitu kan, pulangnya nyalami pakai amplop gitu kan, 20.000, 50.000, 100.000, 1 juta. Itu kan saya hidup dengan cara seperti itu bertahun-tahun gitu. Kemudian bikin sikep gitu ya, bikin sikep, bikin jimat itu sebenarnya nggak berat sih prosesnya, tapi bisa laku 2 juta, 3 juta, 10 juta, tahun-tahun segitu, uang segitu besar. Nah itu melekat, jadi akhirnya terbangun di alam bawah sadar itu, wah enak koyo iki dadi dukun gitu ya. Jadi akhirnya ilmu itu dipakai mencari uang, ilmu itu dipakai ya akhirnya boleh dibilang modusi orang, nipu orang, apa ya, nekan orang, kan nggak enak gitu ya. Dan itu bertahun-tahun. Alhamdulillah hijrah dan ilmu itu nggak bisa luntur, masih dilakukan, tapi sekarang sudah nggak dijual, udah free, gratis. Mau minta jimat gratis, minta sikep gratis, beli spidol baru, spidol yang masih baru, beli misik, minyak misik yang asli, ala 1 gram paling berapa itu, beli 5.000 udah banyak. Dibuka ujungnya spidol itu, yang belakangnya itu buka, masuki misik 3 tetes, tes, bacakan surat Al-Fatihah, spidolnya tadi bacakan surat Al-Fatihah sesuai jumlah umur, ya kan, sudah, itu aja sudah bisa jadi ruqyah. Tutup lagi spidolnya, baru dipakai nulis gitu kan. Boleh nulis di kertas, nulis di kain, nulis di piring, tulis di piring, nulis Al-Fatihah. Jadi ini nggak keluar dari Al-Fatihah, nulis surat Al-Fatihah tapi diputus-putus, alif, lam, ha, mim, dal gitu, sampai waw, lam, dha, walad, dha, sampai lin, itu ditulis semua di piring, dilebur sama air, dikocok, diminum, sudah jadi ruqyah. Atau udah segitu-gitu, langsung aja tiap hari kelahiran atau sebulan sekali baca Al-Fatihah sesuai jumlah umur. Wes rek, iki kelamaan bahas ini, nanti itu sudah dikode sama kameramen. Ya wes, intinya gini, intinya selama konten ini bermanfaat, insya Allah ya, insya Allah. Yang penting diantara silaturahim kita ini jangan dikotori, jangan dinodai dengan asobiah, ya, jangan dinodai dengan pengkultusan, jangan ya. Nggak usah terlalu takjub gitu, nggak usah ya. Biasa sajalah. Jadi gini teman ya, ya kita akan bahas
update terbaru, berita-berita terbaru. Ya lama kita nggak ngikuti, tapi kalau saya ringkes kurang lebihnya ya Habib Bahar bebas, alhamdulillah. Ada videonya Habib Bahar bebas. Coba Habib Bahar bebas. Saat ini Bahar, kok ditulis Bahar saja? Saat ini Habib Bahar bin Smith bebas dari lapas. Barakallah bib, barakallah bib. Saya pernah ke penjara jenguk beliau dan luar biasa, seluruh napi di dalam penjara itu jalan mundur. Jadi kalau nerima tamu-tamunya Habib itu ya termasuk saya itu jalannya mundur. Tato semua, preman-preman semua jalan mundur. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh. Ya, jadi sebentar, mumpung saya ingat. Ini tadi ada artikel menarik, sederhana. Mudah-mudahan tidak lebih dari 30 menit ya. Bismillah. Perhatikan saudaraku, ada tulisan ringan tapi menarik, sederhana. Rakyat hanya tersenyum, semua peraturan dibolak-balik di rezim ini. Semua berbanding berbalik. Semua berbanding terbalik. Contoh, suami istri tidak boleh satu mobil. Padahal di rumah tidur satu ranjang. Nah, kan soplak namanya kan, ya kan? Aturan-aturan yang aneh-aneh gitu, mencerminkan kepribadian penguasa yang aneh, mencerminkan satu karakter penguasa yang dalam tanda petik gila ya. Goncengan sama suami istri naik motor goncengan nggak boleh. Kalau punya motor dua lebih baik naik motor sendiri-sendiri, tidak boleh. Atau lebih baik naik ojol, naik gojek. Lah coba perhatikan, goncengan suami istri nggak boleh, kalau naik ojek boleh. Kentir nggak? Bukan kentir, banyak kentir gitu loh. Allah ya Karim. Suami istri tidak boleh satu mobil, padahal di rumah tidur satu ranjang. Suami istri tidak boleh boncengan, naik ojol boleh. Anda hidup di zaman yang seperti ini. Yang mudik diancam penjara, yang di penjara dikeluarkan. Nah, walak-walik zaman. Pekerja pribumi di PHK, tenaga kerja asing dimasukkan. Walak-walik zaman. Listrik 450 dan 900 watt ya, gratis dan 50%. Yang 1.300 ke atas dinaikkan. Perkreditan ditangguhkan, kolektor dan leasing nggak peduli. Minyak dunia turun, tapi minyak SPBU tidak turun. Pesawat atau bandara ditutup, pesawat bisnis jalan terus. Tempat ibadah ditutup, mal dan pabrik tetap buka. Rakyat hanya bisa bengong, bingung dan merenung. Kalau Anda merasa seperti di atas, berarti Anda sedang berada di belahan bumi plus 6281. Allah subhanallah. Ini apa ini? Oh, kok ada foto baju, Dek? Oh iya, baru. Banyak stoknya saudaraku. Ini harganya 100.000. Masya Allah. Tuh baru datang. Nggak tahu lebaran kurang berapa hari, nutut nggak, belilah ya, diobral tuh 100.000, banyak stoknya. Kalau lengan pendek 70, kayaknya naik ya. Kalau lengan pendek kayaknya kemarin 75, sekarang naik jadi 80, naik 5.000 cuman. Itu beras organik. Jadi alhamdulillah berkah Ramadan semua usaha jalan, bajunya jalan, orang beli perkodi. Dek Nur, nanti kalau nggak sibuk kameranya putar dikit, seret ke sana Dek. Itu kita ngirim kemana itu Dek? Itu ada 2 kodi itu. Beras alhamdulillah ya, organik. Beras merah, beras hitam larisnya Masya Allah. Alhamdulillah sudah mulai banyak orang yang sadar akan kesehatan ya.
golok, pedang, semuanya laris. Alhamdulillah. Terus ini apa lagi nih? Kemarin ada YouTuber dari Bandung, siapa namanya? Ferdinand Paleka atau siapa itu yang ngeprank sampah. Iya. Dan kayaknya masuk penjara. Nah, sekarang ini ada netizen nulis, ini juga ada orang yang ahli ngeprank. Jadi kalau ada Ferdinand Paleka ngeprank sekali langsung masuk penjara, Ratna Sarumpait ngeprank sekali langsung penjara. Nah, ini ada orang, ini ngeprank berkali-kali, ini di penjara enggak kira-kira? Diproses enggak kira-kira? Pak polisi, ini ada orang ngeprank berkali-kali. Coba, prank yang pertama. Ya. Prank 11 triliun, katanya ada 11 triliun, ya uang banyak. Itu prank, Pak. Ternyata enggak ada ya. Terus prank 50 juta masker. Waduh, ini prank sejati nih. Ternyata enggak ada. Prank sudah beli 2 juta Afigan, ngeprank juga. Prank penangguhan cicilan tahunan 1 tahun, ngeprank juga. Prank pengangguran digaji, prank juga. Bahkan DPR kemarin sudah mencak-mencak, kalau bisa dibatalkan aja itu kartu prakerja itu ternyata prank juga. Mafia juga, muter juga di situ mafianya itu. Satu item pekerjaan, daftarnya apanya itu semuanya mengeluarkan biaya. Prank juga. Kok nggak ditangkap gitu loh. Prank traktor. Prank traktor ini yang mana? Oh, yang di Ponorogo dulu. Oh, saya hafal kalau masalah prank-pranknya rezim itu. Ya, ngasih traktor ternyata ditarik lagi traktornya. Itu prank ya. Terus prank mobil SMK. Prank mobil SMK laku 6.000 unit. Nah, di Metro TV. Ya, kalau sampean mau pesan sekarang, wah itu bisa setahun 2 tahun lagi itu baru ada. Karena yang pesan banyak. Karena sekarang itu sudah ngantri yang pesan. Prank 6.000 yang pesan mobil SMK 6 unit. Prank stop utang luar negeri. Wah, ini kayaknya jago prank ini. Ini harus layak dapat muri nih. Guinness Book ya, masuk ke buku Guinness Book atau apa itu ya. Ini masuk ini. Prank stop impor pangan. Stop impor pangan, stop impor daging, stop impor bawang, stop impor garam, stop impor sayur, stop impor apa. Kita ini semuanya ada. Kita ini negara besar. Apa kok sedikit-sedikit impor. Prank. Pak polisi, ditangkap enggak? Enggak. Kenapa Pak polisi? Karena presiden. Karena ada imunitas hukum gitu ya, kekebalan hukum atau apa, atau enggak berani, atau karena apa? Kenapa enggak berani nangkap, enggak berani meroses, apa enggak ada delik aduan? Ini kan 200 juta lebih rakyat di prank ini, apa harus ngadu dulu semua jutaan rakyat gitu baru diproses atau gimana? Enggak ngerti saya. Padahal dulu Rasulullah bersabda, seandainya anakku sendiri yang nyolong, aku yang mutus tangannya. Gak usah dilanjut ya, emosi. Apalagi prank persulit investasi asing, prank buyback Indosat, prank 10 juta lapangan kerja, prank kabinet diisi profesional, prank tidak bagi-bagi jabatan, prank kabinet ramping, prank penguatan KPK, prank besarkan Pertamina dalam 5 tahun, prank cetak 3 juta lahan pertanian, prank Bank Tani, prank swasembada pangan, prank bangun 50.000 puskesmas, prank janji berapapun anggaran pendidikan, prank pertumbuhan ekonomi 8%, 7%, prank ekonomi meroket Juni, Juli, kaget saya, prank pertumbuhan ekonomi, prank dolar 10.000, prank tidak naikkan BBM, prank tidak naikkan TDL, prank tidak impor garam, prank tidak impor gula, prank capek mulutku. Pak polisi, kenapa tidak ditangkap? Kan nyata pranknya.
Nyata hooknya. Pak Polri, kenapa Anda ditangkap? Apa karena penguasa? Apa karena presiden? Atau nanti jangan-jangan malah saya ditangkap? Atau memang harus begitu hukum dunia itu, nggih Pak Polisi, nggih. Harus gitu ya hukum dunia ya. Saya dilaporkan banser langsung diproses. Padahal kalau diukur oknum lah, nggak usah ngomong banser nanti salah lagi ya. Kalau diukur sosialnya, sepak terjangnya ya nggak kalah lah kalau sama segelintir itu. Tapi begitu saya ngelaporkan balik sampai sekarang nggak ada kabar, nggak ada nguap. Kenapa? Habib Bahar di penjara dibilang residivis lah, begitulah begitu. Padahal Habib Bahar mulia sekali di penjara itu. Di dalam penjara sampai keluar mulia banget. Terus sementara Gus Romi, siapa dulu, Nahrawi, siapa dulu, koruptor itulah ya, itu masuk penjara yuk biasa-biasa saja. Kenapa? Terus saya herannya tuh begini loh teman, saya nggak tahu ya, ini apa saya masih, apa memang, coba bantu saya, apa memang saya itu ilmuku yang masih terlalu cetek, syariatku yang masih terlalu mentah. Dek, buka dikit dek, sumuk dek, buka semua dek. Atau aku ini masih bau kencur, atau apa ya, nggak ngerti saya. Kan menurut saya setiap musim pemilu lah ya, pemilu kampanye itu kan, buka dek yang lebar dek, itu kan super dolim, super curang, ya nyawa orang melayang, apalagi pokoknya parah gitu kan. Dulu loh antara Prabowo sama Jokowi itu loh kan parah kan. Ya pokoknya kalau hak dan batil lah intinya, hitam dan putih kan gitu kan. 700 petugas KPPS yang mati misterius gitu kan. Sampai sidang MK, sampai gebrak-gebrak meja Prabowo kan. Sampai bikin bikin buku paradok ya, Indonesia Paradok. Sampai ngumpulkan kuasa hukum, tanda tangan, bikin surat wasiat. Macam-macam lah. Pokoknya intinya itu kalau secara syariat, mungkin syariatku yang mentah mungkin ya. Tapi menurut pemahamanku secara syariat, Prabowo sama Jokowi ini secara apa ya? Itu secara politik tidak boleh akur. Secara politik itu pemahamanku. Karena jauh antara hitam dan putih, hak dan batil, halal dan haram. Kan jauh. Secara politik. Kalau secara manusia silahkan. Pemilu selesai, makan bareng silahkan. Ya kan? Minum es bareng boleh. Nggak masalah. Secara kemanusiaan tetap silaturahim. Nah, tapi kalau secara politik, kalau menurutku kan nggak boleh. Terus kemudian nyambung, menyelap, kan nggak boleh lah. Tapi ada kiai, rata-rata lah, saya nggak usah sebut namanya lah. Habib, kiai, pengasuh pondok pesantren, santrinya ribuan, pesantrennya hektaran. Itu ngomongnya begini, Prabowo loh sama Jokowi sudah rukun, kok pengikutnya nggak rukun? Prabowo loh Jokowi sudah akur, kok kalian nggak akur-akur? Itu mungkin aku yang mentah mungkin ya. Padahal kalau menurut saya Prabowo sama Jokowi itu secara politik haram hukumnya untuk akur. Secara politik, hukum ditegakkan, curang-curang, halal-halal, haram-haram. Secara politik. Ini malah nyatu jadi satu, nyebong. Malah terus apa artinya gebrak-gebrak meja? Apa artinya bikin buku paradok Indonesia? Apa artinya pengorbanan rakyat yang seperti itu? Wes gak usah dibahas lah, kurang lebih begitu kembangkan. Jadi ada kiai besar, pengasuh pesantren, santrinya ribuan, pesantrennya hektaran. Itu Prabowo sama Jokowi sudah akur. Oh, rakyatnya kadrun-kadrun nggak mau akur loh. Bingung aku kadang-kadang. Mungkin kitabnya lain mungkin ya. Mungkin aku lah yang masih mentah mungkin ya. Nggak apa-apa lah. Oke, kita lanjut. Liga Korupsi Indonesia.
klasemen sementara. Ini ada liga korupsi ya, klasemen sementara. Fakta membuktikan rakyat jadi tumbal kemiskinan. 1. Jiwasraya Gate 13,7 triliun. Asabri 10 triliun. Bank Senturi 8 triliun. Pelindo 2 6 triliun. Kota Waringin Timur 5,8 triliun. BLBI 4,5 triliun. EKTP 2,3 triliun. Hambalang 700 miliar. Termasuk Harun Masiku dan seterusnya dan terus ini kan haram, hak-hak batil-batil gitu. Tapi ada kiai, ada ulama, ya, kiai haji, pengasuh pesantren, pesantrennya hektaran, santrinya ribuan. Ini seolah-olah ini kejadian-kejadian ini dianggap biasa gitu loh. Bohong, ngeprank itu dianggap biasa. Jadi aku gak nutup. Ya memang aku sih mentah kalau dibanding mereka tuh nggak nutup. Atau gini, ini tak kasih puteran ya. Ini ada video lama banget. Di video lama ini tak puter ya. Kan harusnya kalau lihat satu video ini aja sudah cukup harusnya untuk memutuskan hukum, memutuskan dalil gitu. Haram-haram, halal-halal. Ini satu video. Anda sudah lihat ini ya, video viral sekda sekretaris daerah Solo itu loh ya. Tak puter aja lah. Ya, dengarkan coba. Ini kan kebobrokannya rezim tuh seperti ini, lihat. Dan tidak mau mengakui keberhasilan staf itu, tidak mau. Jadi menganggap bahwa yang berhasil dia, tapi kalau salah staf. Itu yang terjadi, yang saya tahu itulah. Saya pikir data tambahan, data berarti itulah yang saya tahu. Kan isunya Jokowi tidak terima gaji, Jokowi apa gitu. Itu bohong, Jokowi terima gaji menyodorkan saya kok yang terima kwitansinya saya Pak. Jadi Jokowi itu bohong kalau ngomong dia tidak terima gaji waktu zaman jadi wali kota. Nah itu kadang-kadang pencitraan-pencitraan yang di luar kan kayak yang iya kayak gitu, tapi sama sekali enggak, karena penanggung jawab anggaran daerah, jadi yang menyodorkan itu bagian keuangan, tanda tangan, setelah Pak itu lapor ke saya, Pak ini Pak sudah diterima gajinya Pak Wali, sudah diterima gajinya Pak Wakil. Jadi semuanya nerima, itu bukan berarti tidak nerima. Jadi jangan sampai punya image, wah Jokowi bersih, Jokowi jujur, Jokowi ya kalau saya katakan Jokowi munafik ya. Nah coba. Ini yang ngomong sekda loh, dan ini video udah lama, udah viral. Harusnya kalau hukum ditegakkan dengan satu video ini aja sudah sebenarnya nggak layak. Jadi presiden itu nggak layak dengan satu video ini. Nah, tapi ya apesnya bangsa Indonesia atau memang apesnya rakyat saya nggak ngerti. Ini prank yang tadi saya sebut itu, nih. Kenapa lo nggak ngeprank? Ingin mengingatkan. Uang kan banyak sekali di luar. Ada sudah data di kantongan saya. Kantongan. Data di Kementerian Keuangan ada. Kantongan itu tas kresek. Di situ dihitung. Ada di kantong saya, ada di saku saya. Bukan kantongan. Keuangan ada. Di situ dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Di kantong saya beda lagi. Beda lagi. Lebih banyak. Lebih banyak. Karena memang sumbernya berbeda. Sumbernya sumber internasional semuanya, tapi berbeda. Tidak apa-apa. Yang paling penting bagaimana uang-uang itu bisa dibawa kembali ke negara kita, karena saat ini kita memerlukan partisipasi Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya untuk negara, untuk bangsa. Iya, Masya Allah. Apalagi ini? Oke, anggap aja ngelantur teman ya, ngelantur. Ini Rizal Ramli ini cerdas ini. Coba. Ini kan ditonton. Oke, sebelum ke Rizal Ramli ini ada meme ini. Ferdinand Hutapea. Jadi ada foto Pak Anies pernah ngunggah foto waktu beliau dijamu oleh para tokoh-tokoh Mekah. Nih statusnya Pak Anies ya. Semalam diundang dan dijamu makan malam oleh para tokoh kota Mekah yang dihadiri juga oleh petinggi Kementerian Haji pemerintah Saudi dan beberapa tokoh dari Afrika.
jamuan di sini unik, dimulai pukul 23 hingga pukul 1.30 dini hari. Pak Anies bikin status, nampilkan foto 2017 di jamu makan malam. Terus foto itu di-share sama Ferdian. Ferdian ini kalau nggak salah Demokrat ini kalau nggak salah, wallahualam bisawab ya. Saya suka melihat foto ini di mana warga dijamu gubernurnya. Sarkasme maksudnya. Yang lain sabar ya, semoga dibuat bergiliran dan semua kebagian. Ini kan hoak, ini kan hook ini. Diproses nggak kira-kira? Ayo Pak Polisi. Aku tuh sangat mendambakan gitu loh ya, punya negara itu adil gitu loh. Wes tak percepat. Ini ada Pak Rizal Ramli itu, tapi di LC Anda sudah nonton ya, cerdas pokoknya. Udah kepanjangan, apalagi ya, biar gak panjang-panjang. Ini ada meme keren ini. Nah coba, Pak Jokowi coba. Berkuasa 5 tahun. Pertamina rugi. BPJS rugi, naik turun yang sarakan rakyat. Garuda rugi, Krakatau Steel rugi, PLN rugi. Jalan tol, BUMN, bandara, pelabuhan sebagian sudah dijual. Rupiah terpuruk, hutang menumpuk. Pertanyaannya, terus yang hebat apanya? Sebenarnya kan sederhana hidup ini loh. Sudah deh ya, kayaknya ini aku udah tahu ini kalau tak puter emosi nanti. Oh ya, ini kita kemarin bedah rumah teman. Mumpung ingat ya, jadi program infak beras 25.000 per bulan. Sekarang sudah 3 Jumat ya, Jumat besok Ujung Kulon, Jumatnya lagi Aceh ya, besok ini Ujung Kulon sama Surabaya. Alhamdulillah kemarin kita infak beras ke Medan. Nah ini coba tak putar sebentar aja ya, atau foto aja lah, nggak usah lama-lama ya. Nih tak tampilkan fotonya. Oke, video aja ya sebentar ya. Kita waktu infak beras di Medan. Nah ini nanti tampilkan di Nur ya. Ini rumah ini bang, numpangnya nek, saya video kan nek ya. Ini tim GM lagi infak beras ceritanya. Terus mendapati seorang nenek yang sangat nggak layak rumahnya. Terus oke, saya stop sampai di sini aja. Akhirnya kita bongkar kemarin. Ini pembongkarannya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kami bersama Pak Kadus dan juga para tukang telah melakukan pembongkaran rumah Asnah program bantuan GN13 yang juga bersumber dari Ustaz Kusnur. Mudah-mudahan bantuan ini menjadi amal jariah beliau juga GN13. Oke, saya percepat ya, saya percepat. Oke, terus sekarang sudah 40%. Targetnya Lebaran sudah bisa ditempati. Ini cara beragamaku, ini NKRI harga mati itu begini. Alhamdulillah kita bangun sistem yang namanya GN13. GN13 itu sistem. Bagaimana Anda hanya sedekah 25.000 sebulan. Berapa coba? 25.000 tuh. Tapi karena ada sistem 25.000 itu bisa sedekah 300 kilo setiap Jumat. Loh, kalau Anda bisa tiru, jangan nyinyir. Bisa nggak Anda bangun sistem? Misalkan cebong.com, cebong 13, misalkan kodok 13, Abu Janda 13, kan GN13 nih. Anda kan nyinyir kan? Boleh tiru Abu Janda 13, Adi Armando 13, cebong 13, bila perlu cebong 21, terserah. Kan makin bagus. Saya tiap Jumat 300 kilo. Harusnya Anda bisa 50 kilo tiap Jumat, rata di seluruh Indonesia. Itu sistem. Doakan mudah-mudahan istiqomah ya. Tonton di Munjia Channel itu sudah jalan sekarang, alhamdulillah. Bedah rumah. Nah, tapi tenang, di luar itu kita sudah siapkan budget ya. Kita punya usaha banyak insya Allah. Ya, bedah rumah di Medan kurang lebih 30 juta sampai 35 maksimal.
Donasi yang terkumpul cuma 8 juta. Yang dibutuhkan 30 sampai 35. Yang terkumpul 8 juta. Lu sisanya ya aku yang nalangi. Nah, riak lah, pamer lah. Kurang lebihnya begitu ya. Barakallah, barakallah, barakallah. Ada di grup semua. Ya, ayo kalau mau gabung. Infak beras 25.000 per bulan. Disalurkan seluruh Indonesia tiap Jumat. Lebaran yang belum punya baju, silahkan. Beras organik, hidup sehat. Golok, pedang, semuanya ada di Munjiat Channel semua. Silahkan ditonton. Mudah-mudahan kehadiran Munjiat Channel ini bermanfaat, memberikan kontribusi kecerdasan akal ataupun bisnis ataupun apa. Mengkritik juga bagian dari ibadah. Yang mengkritik penguasa itu bagian dari ibadahku, jihadku. Ya, bukan memanfaatkan keadaan. Kalau Anda mau ya tiru aja, silakan kritik kalau berani, dan memang wajib dikritik. Mudah-mudahan manfaat. Barakallah, barakallah, barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.